Nah, sekarang kita akan bahas mengenai perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Yang dimaksud dengan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda adalah membandingkan dua kuantitas yang berbeda. Kita akan bahas ini melalui contoh berikut. Nah, seperti contoh yang pertama, label informasi nilai gizi yang menyediakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Jadi yang dibandingkan di sini ada keping dan juga kalori. Ini adalah yang dimaksud dengan membandingkan satuan yang berbeda. Kita akan masuk contoh yang kedua. Sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Jadi yang dibandingkan di sini ada kilometer dengan liter. Kita akan coba lagi di contoh yang ketiga. Kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Yang dibandingkan ada kilometer dan juga jam. Nah, sekarang kita akan bahas contoh yang pertama. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian yang pertama yaitu 8 km 20 menit. Pemberhentian kedua 12 km 40 menit. Yang ketiga, pemberhentian ketiga 24 km 40 menit. Nah, seperti yang tadi, kalau dia perbandingan berbeda berarti ada dua yang dibandingkan. Pada soal ini yang dibandingkan yaitu kilometer dengan menit. Kemudian, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kita akan coba bahas. Nah, di lintasan pertama, kita tahu tadi ada 8 km dengan 20 menit. Maka, kecepatan pada lintasan pertama, rumus dari kecepatan yaitu S jarak dibagi waktu. Di mana tadi jaraknya itu 8 km dan waktunya itu 20 menit. Kemudian, pecahan ini kita sederhanakan menjadi 2/5, di mana sama-sama dibagi dengan 4. Lalu kita sederhanakan lagi, ini bisa menjadi 4/10, di mana 2 ini kita kali 2 dan 5 dikali 2. Kemudian kita akan bahas untuk lintasan yang kedua, di mana ada 12 km dengan 40 menit. Maka kecepatan lintasan kedua yaitu 12/24, sama dengan 1/2, di mana sama-sama dibagi 12. Kemudian 1/2 ini sama juga dengan 5/10, sama-sama dikali 5. Ini kita buat jadi 1/10 agar penyebutnya itu sama seperti yang lintasan pertama. Sekarang lintasan ketiga, yaitu 24 km dengan 40 menit. Maka, kecepatan lintasan ketiga yaitu 24/40. Kita sederhanakan menjadi 6/10, di mana sama-sama dibagi dengan 4. Nah, di sini kita buat semua jadi per 10 agar memudahkan kita untuk perhitungannya. Nah, jadi hasilnya itu 4/10,
itu lebih kecil dari 5/10 dan lebih kecil dari 6/10. Maka, lintasan 1 lebih lambat dari lintasan kedua dan lintasan ketiga lebih cepat dari lintasan kedua. Maka akan kita tahu bahwa lintasan ketiga dia itu lebih cepat dan lintasan pertama itu dia lebih lambat. Nah, sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Nah, jadi yang kita tahu bahwa gaji guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan yaitu sebesar, kita tahu tadi gajinya itu kan 36 juta per tahun, di mana satu tahun itu ada 180 hari. Jadi kita bagikan saja 36 juta dibagi 180 yaitu 200.000 per 1 atau 200.000 per hari adalah gaji gurunya. Kemudian kita akan hitung berapa sih gaji guru per hari dengan tambahan 220 hari. Nah, kita tahu kan tadi kalau gaji guru itu dalam sehari yaitu 200.000 per 1 atau 200.000 per hari. Kemudian kita kalikan dengan 220 hari, yaitu 200.000 dikali 220 sama dengan 44 juta. Jadi penghasilan guru itu setelah mendapat tambahan 220 hari itu sebesar 44 juta.